warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Solahuddin. Saya dari BC Ibnu Kabupaten Wonogiri. Video ini saya buat sebagai tugas peralatin Ibnu Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aswajaan 3. Dalam aswajaan 3, saya bagi menjadi 2 pokok pembahasan. Yang pertama, pandangan aswaja terhadap masalah sosial politik, dan yang kedua adalah kontekstualitas aswaja di Indonesia. Pandangan aswaja terhadap masalah sosial politik. Berikutnya, suatu negara merupakan suatu keharusan dalam suatu komunitas. Negara tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan umat, melayani mereka, serta menjaga kemaslahatan bersama. Aswaja tidak memiliki patokan yang baku tentang bentuk negara. Suatu negara diberi kebebasan untuk menentukan bentuk pemerintahannya, bisa secara demokrasi, kerajaan, birokrasi, ataupun politik. Aswaja hanya memberikan kriteria ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Adapun persyaratannya, yang pertama adalah musyawarah. Dalam prinsip ini didasarkan pada firman Allah Quran surat Asyura ayat 39 sampai dengan Quran Asyura ayat 36 sampai dengan 39. Dan artinya berbunyi, maka suatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan lalim, mereka membela diri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah merupakan ajaran yang setara dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal, menghindari dosa-dosa besar. Seakan-akan musyawarah merupakan suatu bagian integral dan hakikat iman dan Islam. Yang kedua adalah keadilan. Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam, terutama bagi penguasa dan para pemimpin pemerintahan terhadap rakyat dan umat yang dipimpin. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 58 yang artinya berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Jadi kriteria yang kedua adalah menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah al-hurriyah atau kebebasan. Kebebasan dimaksudkan sebagai suatu jaminan bagi rakyat atau umat agar dapat melakukan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut dalam syariat emas dalam al-usul al-khomas, 5 prinsip pokok yang menjadi kebutuhan primer bagi setiap insan. Adapun kelima prinsip tersebut adalah yang pertama hifdzun nafas, yaitu jaminan atas jiwa atau kehidupan yang dimiliki warga negara.
Jadi negara harus menjamin atas kehidupan warga negaranya. Yang kedua adalah hifdzuddin, yaitu jaminan kepada warga negara yang memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Jadi negara harus menjaga dan melindungi warga negara yang memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga adalah hifdzul, yaitu jaminan terhadap keselamatan harga benda yang dimiliki oleh warga negara. Yang keempat adalah hifdzun nasl, yaitu jaminan terhadap asal usul identitas garis keturunan setiap warga negara. Dalam hal ini negara harus menjamin atas asal usul identitas dan garis keturunan kita melindunginya. Yang kelima adalah hifdzul, yaitu jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan di setiap warga negara. Dan yang kelima, yang keempat adalah al-musawah, kesetaraan derajat. Semua warga negara haruslah mendapatkan perlakuan yang sama. Semua warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama pula. Sistem kasta atau kepemihakan terhadap golongan ras dan kelamin atau pemeluk agama tertentu tidaklah dibenarkan. Dan ini sebagai contohnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi itu adalah kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Aswaja. Sepanjang persyaratan tegaknya negara tersebut terpenuhi, maka negara tersebut bisa diterima sebagai pemerintahan yang sah dan tidak memperdulikan untuk negara tersebut. Begitupun sebaliknya, meskipun suatu negara memakai bendera Islam, tapi di dalamnya terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan serta menginjak-injak sistem pemerintahan yang berdasarkan kriteria yang telah diputuskan dan ditetapkan, maka praktik semacam itu tidaklah digunakan dalam Aswaja. Misalnya adalah kontekstualitas Aswaja di Indonesia, yang kemudian Aswaja tercermin pada wacana pemikiran yang selalu menjembatani antara wahyu dengan rahasia. Seperti inilah yang diimplementasikan oleh Imam 4 Madhab serta generasi lapis berikutnya dalam menelurkan ataupun mencetuskan hukum perangkat sosial. Yang pertama adalah sifat tawasud, yaitu sikap tengah yang tidak mengandung keberpihakan antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang kedua adalah tawazun. Aswaja berkaitan dengan sikap mereka dalam politik. Aswaja tidak selalu membenarkan kelompok garis keras atau ekstrim. Akan tetapi jika berhadapan dengan penguasa yang lain, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Sebagaimana Al-Quran Tuhan berkata Al-Hadid yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab atau Al-Mizan, pertimbangan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yang ketiga adalah seimbang atau ta'adil. Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara dalam bergaul serta kondisi sosial budaya mereka. Begitu pula sikap toleran Aswaja tampak dalam pergaulan bersama muslim yang tidak mengkafirkan Ahlul Qiblat. Kita senantiasa bertasamuh terhadap sesama manusia pada umumnya. Aswaja dalam permasalahan hukum mengambil 4 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Qiyas.